Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Septiani. Saya adalah mahasiswi PIAU di Institut Agama Islam Latifah Mubarokah Suryalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu metode lewat bercerita yang bertujuan untuk pengembangan nilai agama dan moral terhadap anak. Dan judul ceritanya adalah Alqamah, anak yang durhaka. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda. Dia bernama Alqamah. Alqamah adalah pemuda yang terkenal dengan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, dan dia juga adalah seorang yang penyabar. Alqamah mempunyai seorang ibu yang begitu sangat menyayanginya. Ibu yang merawatnya dari kecil dengan penuh kasih sayang. Beranjak dewasa, Alqamah akhirnya menikah. Tetapi apa yang terjadi? Setelah menikah, ternyata sifat dan sikap Alqamah terhadap ibunya menjadi berubah. Yang tadinya Alqamah itu terkenal dengan seorang yang taat beribadahnya, tetapi kini Alqamah terhadap ibunya pun sendiri menjadi durhaka. Terceritakanlah suatu hari Alqamah jatuh sakit. Kemudian, kabar tersebut terdengar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Rasul menyampaikan berita kesakitan Alqamah terhadap Rasulullah. Ya Rasul, itu ada seorang pemuda, dia bernama Alqamah. Sudah lama dia jatuh sakit, dan ternyata sakitnya itu adalah sakit yang sangat parah, ya wahai Rasulullah. Dan dia sekarang berada dalam keadaan sakaratul maut. Mendengar hal itu, kemudian Rasulullah tersontak kaget. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memberitahukan kesakitan Alqamah terhadap ibunya. Akan tetapi, setelah Rasul menyuruh utusan untuk menemui ibu Alqamah enggan mau menemui Alqamah yang sedang sakit. Kenapa? Ketika di rumah Alqamah dan terbaring sakit dan sedang menghadapi sakaratul maut, datanglah utusan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat syahadat. Terus saja. Sampai beberapa kali diulang, Alqamah tetap saja tidak bisa menyebutkan kalimat syahadat. Kemudian, hal itu disampaikan oleh utusan Rasul terhadap Rasul. Wahai Rasul, kasihan sekali Alqamah. Dia sekarang lagi menghadapi sakaratul maut. Apa yang harus dilakukan Rasulullah? Rasulullah pun kemudian berkata, baiklah, sekarang coba panggil kembali ibunya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, akhirnya ibu Alqamah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah di hadapan ibunya menyampaikan, Alqamah, bahwa hari ini jika tetap saja ibunya tidak bisa memaafkan karena Alqamah adalah anak yang durhaka, maka hari ini Rasul berencana akan membakar Alqamah saja.
Apa Rasul, aku ini sudah banyak sakit hati oleh Alqamah. Alqamah kini menjadi anak yang sangat durhaka. Dia lebih mementingkan istrinya dan tidak menganggap aku ibunya. Mendengar anaknya sendiri akan dibakar, tentunya hati ibu mana yang akan rela? Baiklah Rasul, hari ini aku akan menemui anakku. Dan akhirnya ibunya pun berjalan menemui Alqamah. Anakku, Alqamah, anakku Alqamah, kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak? Maafkan ibumu nak, maafkan ibumu nak. Ibunya merasa sangat sedih karena melihat Alqamah sedang menghadapi sakaratul maut. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak jumpa, tetapi kini jumpa dalam keadaan seperti ini. Anakku, maafkan ibu nak. Semua dosa-dosamu terhadap ibu, seolah sudah ibu maafkan. Setelah ibu Alqamah dapat memaafkan Alqamah, akhirnya Alqamah dapat melafalkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Dan akhirnya Alqamah pun bisa meninggal dengan tenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu Alqamah, dan semoga engkau nanti ditempatkan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ceritanya selesai. Anak soleh, pesan dari cerita tadi. Nah, yang pertama, kita sebagai anak harus mencintai orang tua kita, karena orang tua kita adalah yang merawat kita dari kecil. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Pesan yang kedua, walaupun nanti kita sudah besar dan kita menjadi orang yang berhasil, kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Dan pesan yang ketiga, walaupun kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tetapi kalau tidak taat terhadap orang tua, Allah pun tidak akan suka. Mungkin itulah cerita yang dapat disampaikan oleh saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.